Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ibu-ibu peserta PKH. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada pertemuan hari ini. Seperti biasa ibu-ibu, kita melakukan pertemuan P2K2 dan hari ini kita akan bahas modul tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi dalam modul ini ibu-ibu terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama mengelola keuangan keluarga, kemudian cermat meminjam dan menabung, dan yang ketiga memulai usaha. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan keluarga, dan 2 sesi selanjutnya akan kita lanjutkan pada bulan-bulan yang akan datang. Jadi pada sesi ini ibu-ibu diharapkan mampu mengidentifikasi sumber pendapatan dan pengeluaran keluarga serta menghitung rata-rata jumlah pendapatan pengeluaran dari keluarga ibu-ibu. Kemudian tujuan kedua, ibu-ibu mampu menentukan prioritas pengeluaran dan menuliskannya dalam anggaran keuangan keluarga. Dan yang ketiga, tujuannya adalah memahami cara mengendalikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah dibuat sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan materi kita, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu pernah mengalami masalah keuangan dalam keluarga? Pernah. Kira-kira masalah apa ibu-ibu yang pernah terjadi tentang permasalahan keuangan ibu-ibu? Uang nggak cukup untuk jajan anak-anak. Uang tidak cukup untuk jajan anak-anak. Ya, Bu Murni. Tangan untuk Ibu Murni dulu. Terus selanjutnya Ibu Ruslijah. Nggak cukup. Yang Untuk anak-anak ngaji, pesantren, lain? Sekolah. makan-makan, jajan anak. Yang lain lagi? Ada masalah keluarga yang tidak tercukupi? Ibu-ibu? Ibu Putri? Kira-kira apa Bu? Nggak ada percaya, banyak nggak ada cukup. Minta uang lagi ya? Minta uang tambahan jajan. Nah, jadi di sini jadi sering anak meminta uang tambahan. Jadi kita beri apresiasi dulu untuk jawaban ibu-ibu. Nah, kemudian ibu-ibu dengan adanya permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga kita, makanya pada hari ini kita belajar bersama bagaimana cara mengelola keuangan supaya keuangan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Nah, jadi pada hari ini ibu-ibu kita fokus kepada pembahasan pengelolaan keuangan keluarga, supaya nanti ibu-ibu setelah pertemuan ini bisa memahami bagaimana cara mengelola keuangan keluarga tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehingga tidak terjadinya kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebelum kita lanjut, kita lihat poster yang ada di depan ibu. Inilah judul kita pada hari ini, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Itu perencanaan usaha untuk pertemuan sesi selanjutnya di bulan yang akan datang. Jadi pada hari ini kita fokus kepada pengelolaan keuangan. Jadi sebelum itu saya ingin mengajak ibu-ibu bermain. Jadi saya harap kepada ibu-ibu untuk berdiri. Berdiri ibu. Berdiri
Ibu yang gendong anak nggak usah. Jadi melingkar ibu, melingkar. Ya. Jadi di sini supaya kita tidak tegang, kita perlu ice breaking supaya ibu-ibu tidak tegang dan kita lebih bersemangat mengikuti pertemuan pada hari ini. Jadi ini permainannya, nama permainannya menjadi orang Jepang. Pernah menjadi orang Jepang dulu? Belum. Nah, jadi hari ini kita akan menjadi orang Jepang. Nah, jadi di sini cara bermainnya itu saya mulai menghitung dari saya 0. 0, ibu 1, 2, 3, coba hitung dulu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ibu-ibu harus mengingat nomor ibu masing-masing. Ibu nomor berapa tadi? Nomor 3. Jadi masih ingat kan nomornya masing-masing? Ya, ketika saya menyebut nomor ibu, siapa yang bersangkutan, jadi ibu harus hormat Jepang. Jadi hormat Jepang itu seperti hai. Nah, itu hormat. Jadi ketika saya menyebutkan nomor ibu nanti, ibu harus melakukan hormat Jepang. Jadi ketika saya mengatakan angka 0, itu semua hormat Jepang. Jadi serentak semua ketika saya mengatakan 0. Coba dulu. 0. Hai. Harus besar suaranya, Bu. Jadi sekarang kita mulai. Kita mulai dengan angka pertama, angka 4. Coba mulai, Bu. Ya, kita ulang lagi. Sekarang kita mulai angka 4. Hai. Sambil mengatakan hai. 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 Orang Jepang. Nah, kita ulang lagi angka yang lain dulu. Angka 5. Hai. Kemudian angka 7. Hai. Kemudian selanjutnya angka 0. Hai. Ketika angka 0 semua ulang lagi. Angka 0. Hai. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, duduk kembali ibu-ibu. Nah, sekarang kita akan membagikan 4 kelompok. Jadi di sini kita bagikan satu kelompok 2 orang, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi masing-masing sudah memiliki kertas dan pulpen. Uang tidak cukup? Iya. Jadi untuk selanjutnya, ibu-ibu kita akan menyaksikan film yang diperankan oleh Ibu Lili. Dan coba ibu perhatikan film ini, nanti ibu lihat permasalahan apa yang terjadi dalam keluarga Ibu Lili tersebut. Jadi mohon diperhatikan filmnya dan dicermati apa yang terjadi dalam keluarga Ibu Lili tersebut. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Gus. Ya, ibu beli tasnya kapan dong? Aku kan kepingin punya tas baru seperti teman-teman. Apalagi untuk beli tas baru, ibu belum punya uang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh Pak, ibu benar-benar tidak punya uang. Aduh, bagaimana ini? Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari. Bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang ke warung, arisan. Baiklah ibu-ibu, kita sudah menyaksikan film keluarga Ibu Lili. Jadi kira-kira apa yang bisa ibu ambil cerita dari film Ibu Lili tadi? Kelompok yang mana dulu? Kelompok 3, Kak Ruslija. Kira-kira apa yang terjadi di keluarga Ibu Lili tadi? Atau ibu yang lain? Ibu belum punya uang, bayar listrik belum, apalagi di dapur nggak cukup. Ya, jadi terjadi permasalahan keuangan keluarganya. Tepuk tangan untuk ibu.
Kemudian kelompok 4, kira-kira apa yang terjadi dengan keluarga Ibu Lili? Enggak ada uang anak, jajan sekolah anak, Jajan sekolah anak, terus, tabungan anak, ya terus rokok bapak. bapak. Jadi di sana uang terjadi tidak cukupnya uang untuk memenuhi permintaan suaminya, permintaan anaknya, pokoknya kebutuhan keluarganya. Nah, jadi di sini terjadi dalam keluarga Ibu Lili tadi, ibu-ibu, adalah permasalahan keuangan. Nah, jadi tidak cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan keluarga. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena Ibu Lili tidak mampu atau tidak tahu cara mengelola keuangan keluarga. Apabila Ibu Lili tahu atau bisa mengelola keuangan keluarganya dengan baik, maka hal tersebut tadi tidak akan terjadi. Nah, jadi di sini mari kita sama-sama membantu supaya Ibu Lili tidak mengalami kesulitan keuangan keluarganya. Nah, sekarang kita bantu permasalahan Ibu Lili dengan melihat buku cerita di halaman 53. Coba ibu-ibu buka halaman 53. Cerita tentang berapakah pendapatan dan pengeluaran saya. Cerita 1A. Jadi saya minta baca kepada satu orang kelompok. Kelompok 4. Coba dibaca cerita soal ceritanya. Lembar cerita 1/4. Ya, nomor 1. Yang lain mendengar, yang lain mengikuti. Jangan icik-icik itu. 1 bulan 30 hari, 1 bulan 4 minggu. Peserta tidak perlu menjumlah total jenis pendapatan ini. Nomor 1. Ibu Lili bekerja sebagai buruh tani serabutan. Sementara Pak Rusli, suaminya, bekerja sebagai buruh bangunan. Pendapatan keluarga mereka saat ini adalah A. Upah Ibu Lili 15.000 per hari, ia bekerja 3 hari dalam seminggu. B. Upah Pak Rusli 3.000 per hari, ia bekerja 4 hari dalam seminggu. Berapakah pendapatan masing-masing dalam sebulan? Di sini kita akan membantu Ibu Lili menyelesaikan masalah keuangan keluarganya. Jadi setiap kelompok mengerjakan satu soal. Sekarang saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Silakan ibu-ibu mengerjakan soalnya masing-masing. Pulpen sudah silakan. Silakan. Baik ibu-ibu, sekarang waktunya sudah 10 menit dan masing-masing kelompok mengumpulkan jawaban dari soal-soal tersebut. Dikumpulkan ibu jawabannya. Baiklah ibu-ibu, sekarang kita akan melihat flipchart 1A. Jadi ini adalah flipchart 1A. Pendapatan dan coba bisa baca? Satu orang baca? Pendapatan yang besar. Pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan. Per bulan. Jadi ini adalah pendapatan dari keluarga Ibu Lili dan pengeluarannya. Jadi sekarang kita lihat apakah sesuai dengan jawaban ibu-ibu tadi atau tidak. Jadi sekarang kita lihat upah Ibu Lili. Jadi itu soal kelompok 1. Kita lihat apakah sama jawabannya atau tidak. Upah Ibu Lili 15.000 per hari. Jadi Ibu Lili bekerja 3 hari dalam 1 minggu. Jadi karena dalam sebulan itu berapa minggu ibu-ibu? 4 minggu. Jadi 3 hari dikali 4 minggu. Jadi hasilnya adalah 180.000. Jadi kita lihat hasil dari kelompok 1 menjawab 180.000. Benar? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 termasuk ibunya pintar-pintar.
Ya. Kemudian untuk jawaban soal nomor 2 dari kelompok 2. Jawaban upah Pak Rusli. Jadi di sini Pak Rusli memiliki upah 30.000 per hari. Dia bekerja selama 4 hari dalam seminggu dikali 4 minggu dalam sebulan. Jadi jawabannya 480.000. Kita lihat jawaban kelompok 2. 480.000. Bagaimana Ibu? Benar? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3. Jajan Dewi. Jajan Dewi 3.000 per hari. Jadi Dewi sekolah selama 6 hari. Jadi 3.000 dikali 6 hari dikali 4 minggu dalam sebulan. Totalnya 72.000. Jawaban dari kelompok 3 72.000. Benar Ibu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan kelompok 4 jajan Agus. Agus mendapat jajan 2.000 per hari. Jadi selama 6 hari dikali 4 minggu, jadi total jajan Agus berjumlah 48.000. Ini jawaban dari kelompok 4, 48.000 benar. Tepuk tangan untuk ibu semua. Sekarang kita lihat, setelah kita melihat pendapatan Ibu Lili sebesar berapa total semua? 660.000. Dan jumlah pengeluaran Ibu Lili dalam 1 bulan totalnya 840.000. Jadi besar mana ibu-ibu antara pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili? Besar pengeluaran. Sehingga karena pendapatannya lebih kecil dan pengeluaran lebih besar, berarti uang Ibu Lili ini tidak cukup untuk memenuhi pengeluarannya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Lili supaya pendapatannya ini bisa mencukupi pengeluarannya, atau pengeluarannya ini bisa disesuaikan dengan pendapatannya? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Ibu Lili? Dikurangi jajan anaknya. Benar. Tepuk tangan untuk Ibu Murni. Yang lain jawabannya kira-kira apa? Supaya pendapatan Ibu Lili ini cukup memenuhi kebutuhan keluarganya. Mengurangi merokoknya suami Bu Lili. Iya, menyuruh suami untuk mengurangi rokok, atau kalau bisa jangan merokok lagi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi jawaban ibu semua sudah benar, dan di sini saya menambahkan yang bahwa supaya pendapatan ini, uang Ibu Lili ini bisa memenuhi pengeluarannya adalah dengan cara mengatur keuangan keluarga dengan baik, atau mengurangi hal-hal yang tidak perlu dalam pengeluarannya. Misalnya seperti yang Ibu katakan tadi, tasnya beli yang murah, atau mengurangi jajan anak, dan bisa juga menyuruh suami untuk mengurangi rokok atau berhenti merokok, supaya kebutuhan ini bisa pendapatan dari Ibu Lili ini atau keluarga Ibu Lili bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, tepuk tangan untuk semua ibu. Tidak cukup? Jangan dong. Ya.